ada perbedaan data ya. Ketika rekap kita menemukan hasil rekap di kecamatan tertentu, rekap di tingkat kecamatan dengan rekap di TPS, rekapitulasi suara. Ini berbeda. Kita temukan di rekap tingkat kabupaten, dan alhamdulillah karena kita temukan perbedaan suara di tingkat kabupaten, kita kembalikan sesuai dengan rekap di tingkat TPS. Ya, ini form A-nya. Ini salah satu contoh form A, meliputi data pengawas pemilunya, siapa yang melakukan pengawasan, terus kegiatan pengawasan, uraian singkat hasil pengawasannya itu seperti apa. Ini diceritakan lengkap di sini. Sehingga ketika sudah kegiatan pemilu selesai, kita tabulasi, kita kumpulkan, ya, apakah terdapat pelanggaran, apakah tidak ada, lah kita bisa mengetahui, termasuk bukti foto kegiatan pengawasan. Karena ini bagian dari dokumentasi bahwasannya pengawas ini betul-betul hadir di lokasi apa tidak. Kita juga ada aplikasi Mbak dari Bawaslu RI jika masyarakat mendapati atau menemui dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat atau di daerahnya masing-masing, yang melalui website Bawaslu RI di Sigap Lapor, masyarakat bisa melaporkan. Sigap Lapor. Di masa pemilu, ini kita mengumpulkan form A yang masuk di digitalisasi Kabupaten Pasuruan ini sebanyak 2.133. Untuk form A di masa pilkada ini ada lonjakan yang sangat drastis dari 2.000 ke 23.195. Ya, ini lonjakannya sangat drastis. Kurang lebih perbedaan sekitar 18.000 form A. Ini kalau ditumpuk sangat banyak sekali nih, Mbak. Secangkir demokrasi, mengawasi dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, kembali lagi pada podcast Bawaslu Kabupaten Pasuruan episode kelima. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa tentunya, yaitu salah satu pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Pasti sahabat Bawaslu di luar sana pengen kenalan dan pengen lebih tahu lebih dalam siapa pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasuruan, narasumber pada podcast yang kelima kali ini. Assalamualaikum Pak Zahid, bagaimana kabarnya Pak Zahid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat baik sekali Mbak Debbie. Pada momen setelah Lebaran ini, keluarga besar Bawaslu Kabupaten Pasuruan tentunya pada podcast yang kelima kali ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelumnya mungkin bisa kenalan dulu Pak Zahid agar seluruh sahabat Bawaslu bisa kenal lebih dalam. Tak kenal maka tak sayang, begitu ya Pak ya? Kalau tak sayang maka tak cinta. Sangat romantis sekali ya untuk teman-teman Bawaslu, khususnya moderator atau MC pada siang hari ini. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri karena permintaannya dari Mbak MC yang cantik ini disuruh memperkenalkan diri di awal ya. Mungkin ada teman-teman yang masih belum tahu, sahabat Bawaslu, pendengar setia. Di kali ini perkenalkan saya Zahid, koordinator PP Datin. Alamat Purwodadi, tepatnya di Desa Sentul. Jaraknya cukup jauh kalau dari kantor Bawaslu. Ya, Pak, ya. Dari ujung ke ujung gitu. Dari ujung ke ujung, perbatasan dengan Kabupaten Malang ya. Pengalaman sebelum di Bawaslu mungkin Pak? Ada apa? Saya di kepemiluan itu berkarir mulai dari bawah Mbak Debbie. Mulai dari tingkat desa, pemilihan kepala desa, terus PPS itu pilkada
dan Pemilu di tahun 2018, 2019, terus lanjut ada di PPK, terus sekarang ada di Bawaslu. Alhamdulillah, naik pelan-pelan gitu Naik ya, Pak? pelan-pelan, mulai dari tataran paling bawah sampai di tingkat kabupaten sudah dilalui semuanya. Alhamdulillah sekarang sudah ada di Kordif penanganan pelanggaran dan data informasi di Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Ya, sehingga sedikit banyak kita bisa sharing terkait dengan penyelenggaraan pemilu, pilkada, terus termasuk pemilihan di tingkat desa ini seperti apa, apakah ada pengaruhnya ke pemilu dan pilkada di Kabupaten Pasuruan ini. Baik Pak Zahid, ini sahabat Bawaslu, kita kali ini mengangkat tema tentang data bercerita. Data bercerita ungkap hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran pada Pilkada tahun 2024. Nah ini Pak Zahid selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi yang menjabat di Bawaslu Kabupaten Pasuruan dari tahun 2023 ya Pak, betul Pak ya? Betul, betul. Saya bulan Agustus. Mulai Agustus. Itu kira-kira 20 Agustus dilantik. sebelum kita masuk ke tema ya Pak, kira-kira bagaimana Pak ini Pak menjadi Koordif Penanganan Pelanggaran sekaligus data informasi. Ini saya lihat ada beberapa piagam yang sudah diraih oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Ya, memang terkait dengan perjalanan kami, tiba-tiba ada di tingkat kabupaten, kita meniti karir pelan-pelan tapi pasti. Alhamdulillah di tahun 2023 kita langsung mendapatkan materi pembelajaran baik di tingkat provinsi, baik di tingkat RI, sehingga dari materi-materi yang diberikan kepada kita bisa tindak lanjuti di tingkat kabupaten. Alhamdulillah waktu kita mendapatkan materi langsung bisa kita amalkan Mbak, langsung bisa kita terapkan dan didukung oleh segenap sekretariat yang selalu bahu-membahu membangun terkait dengan kerja-kerja pengawasan, mulai dari persiapan sampai eksekusi kita selalu komunikasi. Pimpinan memberikan arahan, teman-teman sekretariat itu melaksanakan dengan baik sehingga alhamdulillah di 2024 ya, karena kita dilantik Agustus tanggal 20, di 2024 selama 1 tahun kita dianugerahi ya salah satu divisi saya ya terkait dengan PPID yang dibidangi oleh saya bersama teman-teman lainnya ya, di 2024 ini langsung mendapatkan predikat anugerah dari Bawaslu RI yaitu informatif. Di sebelumnya di 2023 ya ada 3 peringkat sebenarnya Mbak Debbie ya. Peringkat puncak yaitu informatif, terus ada cukup informatif sama kurang informatif. Di 2023 ketika kita mengikuti kegiatan di Jember, predikatnya masih kurang informatif. Itu ada 3 kabupaten kota kalau saya tidak salah waktu saya mengikuti di Jember yang kurang informatif. Terus di 2025 alhamdulillah kita juga bisa mempertahankan berkaitan dengan predikat terbaik ini. Sehingga yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan terkait dengan mungkin ada permintaan data, permintaan informasi untuk kepentingan akademik baik S1, S2 kita sangat terbuka. Selama itu betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan. Izin Pak, tadi tahun 2023 sebelum mendapatkan anugerah ini, tadi Bawaslu Kabupaten Pasuruan dari kurang informatif, kemudian di tahun 2024 mendapatkan anugerah keterbukaan informasi publik menjadi informatif, kemudian bertahan lagi di tahun 2025 dengan predikat informatif. Ada peningkatan begitu ya Pak ya, berarti setelah Pak Zahid menjabat sebagai Koordif Penanganan Pelanggaran dan Datin gitu ya Pak ya? Iya, ya kita kerja tim Mbak
dari teman-teman pimpinan itu mendukung, dari teman-teman sekretariat juga proaktif. Kita saling membahu. Ini bukan kerja-kerja hanya segelintir orang, tapi ini kerja-kerja kita bersama. Seperti itu. Alhamdulillah untuk tim Kabupaten Pasuruan ini sangat kompak, sangat antusias terkait dengan kerja-kerja pengawasan di Kabupaten Pasuruan. Baik Pak Zahid, kembali lagi ke tema ya, data bercerita. Iya. Ya Pak ya, sebagai Koordif Data Informasi, data bercerita. Ini maksudnya data apa ya Pak ya, biar sahabat Bawaslu tahu semuanya gitu Pak. Terkait dengan tema ya, data bercerita. Kita pengen bercerita, kita pengen sosialisasikan kepada seluruh genap masyarakat di Kabupaten Pasuruan terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada khususnya di Kabupaten Pasuruan. Data sendiri adalah seperangkat angka atau seperangkat uraian ulasan yang dibutuhkan mulai dari tingkat paling rendah di tingkat TPS, tingkat desa atau tingkat kecamatan, kita kumpulkan, kita olah, sehingga dari data-data ini bisa berubah menjadi informasi yang bisa dinikmati oleh segenap masyarakat Kabupaten Pasuruan. Karena ini memang bagian dari informasi publik, kita selaku badan publik wajib terbuka, wajib memberikan informasi kepada publik agar publik juga mengetahui. Bawaslu juga bagian dari badan publik, makanya kita pengen menyajikan terkait dengan data-data yang dimiliki oleh Bawaslu, khususnya ya karena Bawaslu bergerak di bidang penyelenggaraan pemilu. Nah, makanya kita sajikan ini kepada masyarakat agar masyarakat juga tahu gitu. Tentunya data yang disajikan, informasi yang disajikan berawal dari hasil pengawasan gitu ya Pak ya, hasil pengawasan oleh jajaran Bawaslu, kemudian setelah pengawasan baru ke proses penanganan pelanggaran, baru ke dijadikan data informasi gitu ya Pak ya. Ini kira-kira sebelum kita membahas soal penanganan pelanggaran, temuan, laporan dan lain-lain, kira-kira hasil pengawasan Bawaslu di tahun 2024 itu bagaimana Pak? Apa sudah maksimal, cara pengawasannya seperti apa, atau ada alat kerja gitu Pak? Alhamdulillah terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dibuktikan kemarin di kegiatan pemilu atau pilkada kita tidak ada sengketa pemilu. Ini salah satu indikator bahwasanya penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pasuruan ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Ya memang ada sih, ada laporan, ada temuan, sempat juga ada demo yang menghiasi penyelenggaraan pemilu. Ini sangat wajar sekali. Ada peran serta masyarakat yang selalu aktif melapor, dan itu sangat, ya menurut saya ini bagian dari partisipasi masyarakat yang mengamati terkait dengan penyelenggaraan pemilu, apakah ada penyelewengan atau ada perubahan data atau ada money politik. Ini juga kita perlu partisipasi masyarakat untuk mengawasi itu semuanya, karena jika mengandalkan dari Badan Pengawas Pemilu saja ya, yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan lingkup kita di Kabupaten Pasuruan melingkupi wilayah yang cukup luas. Nah, ini ya menurut saya sangat-sangat terbatas untuk wilayah yang seluas ini. Jika ada partisipasi masyarakat, ini sangat membantu dan mempermudah tugas-tugas pengawasan, karena terkait dengan pengawasan ini kewajiban kita semuanya untuk menciptakan pemilu yang bersih, jujur dan adil, seperti itu Mbak. Kalau ini Pak, sebelum ke penanganan pelanggaran, ada namanya apa itu ya Pak ya?
kalau di Bawaslu ya Pak ya, form apa itu Pak namanya yang pengawasan itu? Form pengawasan itu. Kita ada form pengawasan, Mbak. Kita wajibkan ya ke seluruh jajaran pengawas, baik di tingkat kabupaten ya, termasuk saya sendiri ya. Ketika turun itu wajib mengisi form pengawasan. Ya di momentum ini ya saya pengen sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya teman-teman pengawas ya, mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat paling rendah yaitu di tingkat TPS wajib mengisi form pengawasan itu. Makanya di saat ini ya kita bisa mensajikan karena semuanya itu berdasarkan data. Kurang lebih form pengawasannya seperti ini. Kira-kira dalamnya itu berisikan info-info penting, misalnya 5W1H begitu mungkin ya Pak ya? Terkait dengan 5W1H itu hal yang wajib Mbak, karena informasi itu wajib memenuhi kriteria 5W1H. Ketika tidak memenuhi kriteria itu, informasinya berarti kurang lengkap. Ya, ini form A-nya. Ini salah satu contoh form A, meliputi data pengawas pemilunya, siapa yang melakukan pengawasan, terus kegiatan pengawasan, uraian singkat hasil pengawasannya itu seperti apa. Ini diceritakan lengkap di sini. Sehingga ketika sudah kegiatan pemilu selesai, kita tabulasi, kita kumpulkan ya, apakah terdapat pelanggaran, apakah tidak ada lah, kita bisa mengetahui, termasuk bukti foto kegiatan pengawasan. Karena ini bagian dari dokumentasi bahwasanya pengawas ini betul-betul hadir di lokasi apa tidak. Kita ada datanya semuanya. Ya, kapan kejadiannya, lokasinya di mana, ini terurai lengkap, pelanggarannya seperti apa, kita tercatat semuanya Mbak. Setelah ngisi itu jadi para pengawas jajaran mulai kabupaten sampai dengan bawah itu ditaruh mana Pak? Atau ada sebuah diupload gitu? Untuk masa pemilu ya, kita masih manual masa pemilu. Alhamdulillah di masa pilkada ini sudah terbantukan dengan menggunakan aplikasi. Teman-teman dengan membawa perangkat HP-nya masing-masing, ya, saya yakin seluruh jajaran pengawas ini memiliki perangkat yang cukup bagus Mbak. Minimal Android lah. Minimal Android, bahkan ada yang gambar apel keluar itu Mbak. Melakukan pengawasan sudah pakai itu. Dengan menggunakan ya menulis di Google Form, itu mengisi secara otomatis di situ, sehingga ketika teman-teman upload di kabupaten sudah bisa mengetahui, sudah ada warnanya ketika ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran, ini sudah berwarna merah. Jika tidak ada warnanya berarti tidak ada dugaan pelanggaran. Nah, ketika ada dugaan pelanggaran dari kabupaten akan menindaklanjuti, akan memantau dugaan pelanggaran apa yang terjadi dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya, seperti itu. Jadi bisa langsung lapor lewat handphone ini Pak ya? Iya. Sekaligus mengikuti zaman ya Pak ya? Iya. Memakai aplikasi-aplikasi yang tentunya untuk mempercepat informasi. Iya. Kita juga ada aplikasi Mbak dari Bawaslu RI jika masyarakat mendapati atau menemui dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat atau di daerahnya masing-masing, yang melalui website Bawaslu RI di Sigap Lapor masyarakat bisa melaporkan. Sigap Lapor. Nah, di Sigap Lapor ini langsung diketahui dipantau Bawaslu RI jika ada dugaan-dugaan pelanggaran di daerah, seperti itu. Jadi masyarakat bisa langsung melaporkan lewat link tersebut ya, link tersebut Bawaslu, gitu. Atau di kontak person Bawaslu Kabupaten Pasuruan atau medsos gitu ya. Ya, di medsos atau ke teman-teman
jajaran pengawasan di tingkat desa atau di tingkat kecamatan, Panwascam atau PKD. Di daerahnya masing-masing kita sudah ada seperti itu, Mbak. Ini membahas laporan ya Pak ya. Tentunya laporan dari jajaran pengawas itu bedanya apa sih Pak kalau laporan dari jajaran pengawas? Kalau laporan atau temuan ya Pak ya, atau kebalik ya Pak ya? Iya. Ini sudah mulai masuk ke inti nih, terkait dengan penanganan pelanggaran ya. Oke, kita ada 2 skema terkait dengan masuknya informasi berupa laporan atau temuan. Ini hanya dua skema itu, atau ada satu lagi surat kaleng ya. Surat kaleng. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, jika informasi dugaan pelanggaran ini ditemukan oleh teman-teman jajaran pengawasan, ya, ini namanya temuan. Karena ditemukan oleh jajaran pengawasan. Ketika jajaran pengawasan melakukan pengawasan, oh ini ada money politik, ya, ini namanya temuan karena mereka yang menemukan secara langsung. Jika masyarakat yang menemukan, ini bukan temuan Mbak, tapi laporan. Menemukan dan melaporkan gitu. Masyarakat menemukan, ya, ada bukti fotonya, ada bukti videonya, kejadiannya di mana, bisa melaporkan ke jajaran pengawasan di daerahnya masing-masing atau langsung ke Bawaslu Kabupaten juga boleh. Namanya atau link-link yang sudah saya sebut tadi, namanya laporan. Jika tidak berani, nah ini kan ada masyarakat yang tidak berani, namanya privasi. Ya, kita juga melindungi hak-hak masyarakat terkait dengan itu. Jika teman-teman masyarakat tidak berani, ya, kompleks sekali kan, ada yang berani, ada yang nggak berani. Nah, posisi yang tidak berani bisa surat kaleng. Berupa apa? Mungkin menggunakan nomor telepon yang bukan miliknya, atau mengirimkan surat ke Bawaslu tanpa identitas pengirimnya. Nah, ini yang ketiga yang saya sebut surat kaleng itu tadi. Kalau surat kaleng Pak, kan yang melaporkan ini nggak ada identitasnya, apa bisa ditindaklanjuti seperti itu, Pak? Ini menjadi informasi awal di kita. Informasi awal. Lah, informasi awal ini yang berupa surat kaleng tadi, ya, kita akan olah. Kita akan dalami apakah betul kejadian ini, apakah ada kesesuaian antara laporan dengan fakta kejadian di lapangan. Kita akan olah itu, kita akan dalami lagi. Jika katakanlah ada di Puspo atau di Lumbang, ya, kita akan minta bantuan teman-teman jajaran pengawasan yang ada di situ. Betul enggak? Ketika memang betul, berarti kita akan menindaklanjuti informasi tersebut. Seperti itu. Kalau lengkap ada apa namanya Pak, syarat formil kayak ada gitu. Syarat formil, material lengkap baru bisa ditindaklanjuti. Berbicara penanganan pelanggaran Pak Zahid, ya, kira-kira sahabat Bawaslu biar tahu nih, kira-kira jenis-jenis jenis-jenis pelanggaran. Ada berapa macam jenis pelanggaran itu? Oke, sebelum ini karena jenengan barusan ngomongi syarat formil dan material, biar semakin dalam ya teman-teman masyarakat juga tahu syarat formil itu meliputi apa saja. Saya jelaskan juga. Syarat formil di sini, ya, meliputi ada pelapor, ya, ada terlapor. Ya. Kalau pelapor saja, terlapornya nggak ada, apakah bisa ditindaklanjuti? Nggak bisa. Ada waktu kejadian, ya, kapan kejadiannya, jelas. Lah, di syarat formil itu dibatasi waktu tidak lebih dari 7 hari. Kejadiannya sekarang, ya, terus laporannya bulan depan, itu enggak bisa. Atau melebihi dari tahapannya. Tahap pencalonan sudah selesai, selanjutnya tahap kampanye, melaporkan tahap pencalonan di tahapan kampanye, itu juga nggak bisa. Harus terikat waktu itu tadi. Terus di syarat materialnya ini berkaitan dengan
identitas pelapor ya, berkaitan dengan uraian kejadian, bukti dukung, foto atau video Harus lengkap ya. harus lengkap. Ya biar kita bisa ngolah, Mbak. Betul, betul. Ketika tidak lengkap, ada yang kurang, ya bagaimana kita mengelolanya? Ini betul valid apa enggak begitu? Ini berkaitan dengan syarat formil dan materi. Begitu. Kalau informasi awal ya yang sifatnya surat kaleng tadi, meskipun tidak lengkap tidak ada masalah, karena kita akan mendalami lagi seperti itu. Terus tadi jenengan menanyakan terkait dengan macam-macam penanganan pelanggaran ya. Iya, macam-macam. Oke. Jenis-jenis. Jenis-jenis penanganan pelanggaran. Jenis-jenis penanganan pelanggaran di sini ada 3 ya. Yang pertama penanggalan pidana, ya. Pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, dan satu lagi ya. Setelah 3 ini ada undang-undang lainnya yang diatur oleh aturan Bawaslu itu sendiri. Berarti ada 4 ya. Kalau terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini ada 3: pidana, administrasi, etik. Lah yang keempat ini diatur oleh undang-undang lainnya. Nah, mungkin terkait dengan netralitas ASN, netralitas kepala desa, karena ada undang-undang yang mengatur terkait dengan undang-undang itu, ya bisa kita masukkan ke undang-undang lainnya juga. Seperti itu. Kalau yang apa tadi, administrasi itu seputar apa, Pak? Terkait dengan pelanggaran administrasi ya, ini terkait dengan pelanggaran yang tidak sesuai dengan tata cara prosedur penyelenggaraan pemilu. Nah, terkait dengan administrasi ya, sering dilakukan oleh penyelenggara juga karena tidak sesuai dengan tata kelola prosedur yang ada, karena kita melakukan tahapan pemilu sesuai dengan undang-undang yang ada toh. Nah, jika tidak melakukan atau melanggar undang-undang tersebut, ya, kita perlu menindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi. Kemudian pidana ya. Kalau terkait dengan undang-undang pidana kan sudah ada aturan mainnya, ada terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi ke pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pidana. Lah itu kita bisa prosesnya ini dengan stakeholder yang ada. Untuk Bawaslu ini tidak berdiri sendiri, ada Gakumdu juga, sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu meliputi kepolisian, kejaksaan. Nah, ketika ada tindak pidana, ini kita saling bahu membahu jadi satu. Nah, ada ya sekitar rapat. Biasanya ada 2 kali rapat pertama sama rapat kedua. Nah, ini untuk menentukan ini syarat formil dan materialnya ini sudah terpenuhi apa tidak, terus bukti-buktinya lengkap apa tidak. Nah, kalau sudah lengkap semuanya, nah, itu nanti kita akan tindak lanjuti di kepolisian serta di kejaksaan hingga nanti diproses pengadilan. Jadi tidak sendiri sampai ya, keputusan. Pak, ya, iya. Ya, ada sentra Gakumdu dalam pelanggaran pidana. Nah, betul. Kalau yang pelanggaran etik, Pak? Kalau pelanggaran etik adalah pelanggaran yang sesuai dengan norma etik penyelenggara ya. Penyelenggara. Berkaitan dengan perilaku, terus berkaitan dengan sifat-sifat penyelenggara ya, yang ya tidak sesuai dengan umumnya. Betul. Melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada di lingkungan kita, ya mungkin berzina, mencuri. Ini kan kita masukkan di etik.
Ini kalau di etik ada di DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, kita hanya melaporkan ketika masyarakat menemukan penyelenggara pemilu mulai tingkatan paling bawah sampai tingkatan yang paling atas. Nah, ini bisa dilaporkan ke Bawaslu, nanti Bawaslu akan menindaklanjuti ke DKPP. Baik Kak Zahid, tentunya kalau kita membahas tentang jenis pelanggaran, penanganan pelanggaran tentunya sangat panjang dan mungkin tidak cukup ya ketika disampaikan di sini ya Pak ya, butuh waktu yang sangat panjang karena Bawaslu juga biasanya berbulan-bulan ya membahas soal itu di rapat koordinasi dengan provinsi baik itu dengan RI gitu ya Pak. Mungkin sebelum kita lanjut pada laporan dan temuan, kita bisa ngopi dulu nih Pak Zahid biar suasana semakin hangat gitu ya Pak ya. Kita ngopi dulu, monggo Pak. Oke, terima kasih banyak Mbak Debbie. Mantap sekali kopinya ini. Mantap sekali kopinya. Baik Pak Zahid, tadi kita membahas soal temuan, kemudian laporannya. Kira-kira sahabat Bawaslu ini biar tahu ya Pak ya, jumlah temuan pada Pilkada 2024 ini kira-kira ada berapa ya Pak Zahid? Temuan ini. Oke. Terkait dengan temuan, laporan, saran perbaikan, imbauan, dan rekomendasi Bawaslu, ini di Kabupaten Pasuruan ini sangat banyak sekali. Sama seperti yang saya ulas di depan, kita berangkatnya dari Form A. Ya. Form A ini form pengawasan. Di masa pemilu, nah, ini kita mengumpulkan Form A ya, yang masuk di digitalisasi Kabupaten Pasuruan ini sebanyak 2.133. Untuk Form A di masa pilkada ini ada lonjakan yang sangat drastis dari 2.000 ke 23.195. Ya, ini lonjakannya sangat drastis. Kurang lebih sekitar perbedaan sekitar 18.000 Form A. Ini kalau ditumpuk sangat banyak sekali nih Mbak. Kalau ya Pak. Terus yang terkait dengan tindak lanjut berapakah indikasi pelanggaran yang ada di Kabupaten Pasuruan, ini sangat banyak sekali Mbak. Kalau indikasi pelanggaran ya sangat banyak sekali, karena yang melakukan pengawasan jika tidak menemukan indikasi pengawasan, kita perlu mencurigai Mbak, karena di lapangan ini kan sangat kompleks Mbak. Ada penanggaran ya terkait dengan isu sara, terkait dengan money politik, menjelek-jelekkan calon orang yang lain, ya, kampanyenya hoax. Ya, ini kan banyak. Nah, jika teman-teman ya dalam siklus satu kali penyelenggaraan pemilu, nah, ini kan ada datanya semuanya ya. Contoh di kecamatan A ya, kecamatan katakanlah di kecamatan Tosari, jika tidak pengawasnya dalam satu siklus ini tidak menemukan dugaan pelanggaran sama sekali, maka kita akan curigai. Ini jangan-jangan pengawasnya tidur tok, tidak melakukan pengawasan dengan maksimal. Namun jika ada temuan dugaan pelanggaran, nah, ini malah justru bagus ya. Kalau tidak ada temuan sama sekali, ya, ini perlu kita curigai. Ini melakukan pengawasan dengan benar apa enggak? Ya. Karena kita tidak boleh husnudon. Kalau husnudon di jajaran pengawasan, jangan-jangan nanti tidak ada pelanggaran, aku enggak akan turun melakukan pengawasan. Ini malah kurang baik, tidak sesuai dengan prosedur. Suudzon ini, Pak. Harus suudzon. Jadi pengawas harus suudzon. Harus suudzon jadi pengawas itu. Nah, jadi kalau suudzon kita berprasangka buruk, khawatir ada pelanggaran, khawatir ada kericuhan, khawatir ada masalah, makanya pengawas harus turun ke lapangan. Ini untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan.
dengan datangnya pengawasan, diem saja atau duduk saja, ini dapat meminimalisir kericuhan yang terjadi di lapangan. Minimal kalau ada apa-apa ada saksi matanya, sehingga kegiatan yang ada di lapangan, entah itu kegiatan kampanye, kegiatan apapun itu, insya Allah akan berjalan dengan lancar jika ada pengawasnya turun. Lagi-lagi nggak boleh husnudon. Pengawas harus seudon. Harus seudon. Ya. Dan hasil pengawasan menemukan temuan berapa, Pak? Yang temuan ini ada 10 temuan. 10 temuan. Nah, kalau laporan ini lebih banyak lagi, ada 15 karena di 15. penyelenggaraan pilkada kemarin ya saling lapor, terutama mendekati pencoblosan di hari H. Ini saling lapor sehingga sebanyak itu. Seperti itu. Ya, harapan saya bukan hanya dari pelapor ini ya, bukan hanya dari tim, tapi dari masyarakat itu juga ada partisipasi aktif. Ya, kalau saya lihat ini masih cukup kecil di Kabupaten Pasuruan. Ya, termasuk dari pemantau ini juga ada laporan juga dari pemantau, kita tindak lanjuti, ya terakumulasi menjadi 15 itu tadi. 15 laporan. Kalau temuannya 10. Nah, ini dari 10 temuan dan 15 laporan, ini tindak lanjutnya Bawaslu seperti apa, Pak? Tindak lanjutnya Bawaslu berkaitan dengan temuan dan laporan ya. Ini kita kaji pertama, Mbak. Ya, ada form masuk ya, berupa data, ada ya di Bawaslu itu kan ada tempat penerimaan laporan itu. Masyarakat bisa aktif melakukan pelaporan ke lokasi, entah informasi masuk ya. Kita tabulasi dulu dengan waktu yang sudah disediakan. Lah setelah itu kita lakukan musyawarah bersama. Ya. Di pimpinan Bawaslu yang ada 5 itu ya kita lakukan, kita kaji berkaitan dengan syarat formil dan materialnya. Jika lengkap akan kita melakukan penelusuran, kita turun ke lapangan ya. Jika ini syarat formil lengkap, kita bawa ke Gakumdu, dilanjutkan ke sesuai dengan macam-macam penanganan pelanggaran itu tadi. Kalau pidana ya kita ke Gakumdu, kalau administrasi ya di pemilu ya kita sidangkan. Kalau di pilkada kemarin kita rekomendasikan ke KPU. Kalau yang pilkada kemarin, karena undang-undangnya berbunyinya seperti itu. Kalau etik ya kita tindak lanjuti ke DKPP. Seperti itu. Itu temuan dan laporan dalam tahapan apa itu, Pak? Kampanye kah? Seluruh tahapan, Pak. Seluruh tahapan. Paling banyak, Pak? Kalau paling banyak ya terkait dengan temuan dan laporan, karena ini pemilu ya. Ya di kampanye, Mbak. Di kampanye ya, Pak ya. Nah, di kampanye kemarin itu waktunya kurang lebih sekitar 1 bulan. Ya di masa-masa itu cukup banyak. Ya diantaranya terkait dengan penempatan APK, ada APK hilang, ada APK yang dirusak. Alat peraga kampanye. APK itu alat peraga kampanye. Di sebelum kampanye ada yang penempatan APS, kadang APK-nya dipaku di pohon ya. Ini sebenarnya tidak boleh, karena dipaku itu akan merusak pohon. Kalau merusak pohon kan sangat sayang sekali, Mbak. Pohon yang begitu indah, begitu besar dipaku kan bisa mati. Kan sumber oksigen untuk kita semuanya. Terus di tempat-tempat terlarang ya seputar itu biasanya. Terus kalau di masa kampanye juga yang sering itu ya teman-teman tim sukses, teman-teman pendukung biasanya menyelenggarakan kampanye di wilayah-wilayah, kadang
ada yang tidak melakukan pemberitahuan. Ini bagian dari pelanggaran juga. Di pilkada kemarin ini bagian dari pelanggaran administrasi yang kita rekomendasikan ke KPU untuk diberikan mungkin teguran, diingatkan, mungkin sosialisasinya kurang. Tindak lanjutnya seperti itu, Mbak. Kira-kira dalam penanganan pelanggaran di pilkada kemarin banyak temuan dan laporan. Kira-kira yang paling ini Pak, yang paling menjadi memori Pak Zahid, kira-kira apa kira-kira? Kejadian apa kira-kira dalam tahapan kampanye atau yang lain gitu Pak? Kejadian-kejadian kemarin ya yang menjadi memori saya terutama ada penyelenggara yang tidak sesuai dengan prosedurnya. Penyelenggara itu harus memiliki moral, harus memiliki integritas, tidak memihak ke salah satu calon. Ini kita masih menemukan itu, dan alhamdulillah sudah ditindaklanjuti oleh jajaran KPU dengan memberikan peringatan keras kepada jajaran penyelenggara yang ada di bawah. Kebetulan kemarin ada di BPK ya, terus ada beberapa kepala desa ya, yang kita tindak lanjuti ke pemerintah daerah, dan juga sudah diberikan teguran oleh pemerintah daerah, diberikan apa itu istilah, dipanggil terus diedukasi, apa itu istilahnya itu, dipanggil diedukasi sama OPD. Kebetulan yang membidangi itu kemarin itu yang ASN itu. Ya, yang ASN. Ya. Jadi Bawaslu meneruskan ke jajaran yang mempunyainya ya, yang memiliki hak untuk mengingatkan, menegur dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan begitu. Ya. Terus kemarin juga sempat ada perbedaan data ya. Ketika rekap, kita menemukan hasil rekap di kecamatan tertentu, rekap di tingkat kecamatan dengan rekap di TPS, rekapitulasi suara. Ini berbeda. Kita temukan di rekap tingkat kabupaten, dan alhamdulillah karena kita temukan perbedaan suara di tingkat kabupaten, kita kembalikan sesuai dengan rekap di tingkat TPS. Karena yang betul itu. Ya, sesuai dengan rekap yang betul. Seperti itu, Mbak. Jadi memang banyak sekali ya Pak ya kejadian-kejadian di Pilkada 2024 dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran. Mungkin kalau diceritakan semua di sini mungkin tidak cukup ya Pak ya. Mungkin terakhir Pak Zahid, kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada seluruh sahabat Bawaslu dan masyarakat Kabupaten Pasuruan, kira-kira bisa disampaikan ajakan agar tidak takut untuk melapor dan berpartisipasi dalam pemilu yang akan datang. Ya. Terkait dengan pemilu yang akan datang, harapan kita ya semoga saja untuk pemilu ke depan ada partisipasi aktif dari masyarakat sehingga dapat meminimalisir terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di wilayahnya masing-masing. Ketika ada indikasi dapat melaporkan ke kami sehingga jajaran kami bisa melakukan pengawasan dengan maksimal. Saya waktu mengikuti kegiatan Bawaslu RI ya juga diberikan pesan-pesan oleh Komisioner Bawaslu RI bahwasanya pelanggaran terbesar di jajaran pengawasan itu merubah hasil pengawasan untuk menguntungkan salah satu paslon tertentu ya. Ini adalah pelanggaran yang paling berat, Pak, dan tidak bisa kita ampuni.
Ya, berkaitan dengan kasus tadi, ya alhamdulillah kita bisa mencegah direkapitulasi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi pun sampai tingkat RI, ya, sehingga tidak ada masalah seperti itu. Kira-kira agar masyarakat dorongan agar berani untuk melaporkan jika ada penanganan pelanggaran, jika ada pelanggaran, agar berani dan tidak apatis pada pemilu 2029, Pak. Ajarkan kepada mungkin Gen Z, mungkin bisa bagaimana cara melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Nah, untuk teman-teman Gen Z di Kabupaten Pasuruan, ya kita juga sudah turun melalui Bawaslu Mengajar ke sekolah-sekolah. Untuk sekolah-sekolah yang sudah pernah kita terjun ke lembaganya mungkin sudah tahu ya harus melakukan apa saja. Untuk yang teman-teman yang masih belum tahu, monggo laporkan temuan-temuan atau kejadian-kejadian yang berindikasi bahwasanya ada pelanggaran pemilu ke kontak person kami. Nah, melalui kontak personnya di bawah ini, media sosial, ya, di media sosialnya juga ada, ya, monggo, nggak usah takut-takut. Untung-untung bahwasanya jenengan bisa datang langsung ke kantor. Jika jauh cukup via WA atau melalui media sosial kami, insya Allah kita akan tindak lanjuti semaksimal mungkin. Seperti itu, nggak usah takut. Jika minta dirahasiakan terkait dengan dilaporkan, kita memang ada kode etik itu, Mbak, ya, untuk pelapor ini kita rahasiakan. Jadi nggak usah khawatir, data pribadi panjenengan aman. Semoga saja pemilu ke depan kita bisa menyelenggarakan dengan semaksimal mungkin. Temuan atau laporan atau pelanggaran pidana, etik dan administrasi untuk kedepannya bisa berkurang, karena langkah-langkah kita pada saat ini yaitu langkah-langkah pencegahan melalui sosialisasi kepada stakeholder, ke organisasi masyarakat, ke sekolah-sekolah sebagai pemilih pemula di 2028-2029 mendatang ini bisa terselenggara dengan aman, rapi, tanpa ada permasalahan apapun. Kegiatannya lancar, pemilunya lancar, bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang betul-betul amanah sesuai bidangnya masing-masing. Baik, sahabat Bawaslu, itu tadi beberapa pesan yang disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Tentunya tadi banyak sekali cerita di pemilu dan juga pilkada 2024 ya Pak Zahid ya. Ada ini ya Pak, dengan jadi Koordif Penanganan Pelanggaran setelah pengawasan, ada temuan laporan, dilakukan penanganan pelanggaran seperti apa, kemudian diolah di data dan informasi, dijadikan data yang selanjutnya bisa disajikan kepada publik. Makanya temanya data bercerita. Data bercerita. Dan Pak Zahid yang bercerita pada hari ini pada podcast episode yang kelima. Baik Pak Zahid, terima kasih banyak atas ilmunya, atas ceritanya, atas pengalamannya yang luar biasa. Terima kasih telah hadir pada podcast episode yang kelima, Cangkir Demokrasi Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Semoga Pak Zahid sehat selalu, sampai Pak diberikan kekuatan dalam menjaga demokrasi sampai pada 2029 nanti Pak Zahid. Terima kasih. Amin, amin. Sahabat Bawaslu, sampai jumpa lagi pada podcast Cangkir Demokrasi yang episode selanjutnya, dan episode yang kelima kali ini kita tutup sampai di sini, dan sampai jumpa lagi. Cangkir Demokrasi, mengawasi dan menginspirasi.